Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yevita Intan Pratiwi. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan hasil pengerjaan tugas manajemen penjualan dealer yang telah saya tulis secara lengkap pada kertas folio bergaris ini. Yang pertama, mengenai pemahaman data silos. Saya menuliskan bahwa data silos adalah kondisi ketika data dalam sebuah perusahaan tidak saling terhubung dan hanya tersimpan pada divisi tertentu, sehingga perusahaan tidak memiliki gambaran menyeluruh mengenai pelanggan yang sangat dibutuhkan untuk membaca kondisi pasar. Kemudian yang kedua, sebagai seorang manajer penjualan, langkah yang akan saya ambil adalah melakukan evaluasi sistem CRM dan menghubungkan data ke dalam satu sistem yang terintegrasi, serta melatih tim agar dapat bekerja sama antar divisi guna meningkatkan efisiensi proses kerja. Dan yang ketiga, berkaitan dengan segmentasi pasar, saya menjelaskan bahwa data sangat dibutuhkan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan preferensi produk yang diinginkan hingga penghasilan dan kemampuan bayar konsumen. Kemudian, jika data silos tidak diolah, maka segmentasi menjadi keliru dan strategi pemasaran menjadi tidak efektif. Namun, jika data diintegrasikan, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara utuh. Dan yang keempat, dalam hal digitalisasi rantai pasok, saya mencatat bahwa keterlambatan pembaharuan data stok akan berakibat pada informasi yang tidak sesuai dengan kondisi nyata, yang dapat memicu penumpukan barang di gudang serta menurunkan kepuasan pelanggan karena ketidakpastian pasokan. Dan yang kelima, hubungan rantai pasok dengan optimasi rute. Hal ini sangat berkaitan dengan optimasi rute, di mana pengaturan jalur pengiriman yang efisien bertujuan untuk mempercepat distribusi, menekankan biaya bahan bakar, dan mengurangi risiko kerusakan selama perjalanan. Selanjutnya, yang keenam, di era teknologi saat ini, saya memaparkan 3 jenis mode kepemimpinan, yaitu kepemimpinan digital yang memanfaatkan teknologi, dan yang kedua, kepemimpinan kolaboratif yang menekankan kerjasama tim, dan kepemimpinan transformasional yang berfokus pada penyamaan visi masa depan dan mempertinggi kebutuhan karyawan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penyamaan visi. Penyamaan visi ini sangat krusial agar seluruh karyawan memiliki arah kerja yang jelas dan serta dengan upaya pimpinan untuk mempertinggi kebutuhan bawahan melalui pengembangan diri dan penghargaan agar motivasi kerja terus meningkat. Dan yang terakhir sebagai penutup, manajemen penjualan dealer merupakan bagian penting dalam industri otomotif karena dealer merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Dealer berperan dalam memperkenalkan produk, memberikan informasi, melayani proses penjualan dan purna jual. Dalam industri otomotif terdapat dealer resmi dan dealer independen yang memiliki peran penting masing-masing. Fungsi utama penjualan dealer yaitu untuk mencapai target penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan penjualan, dealer perlu mengidentifikasi calon pelanggan dengan memahami preferensi produk yang diinginkan, penghasilan, dan harus menganalisa data pelanggan. Dealer otomotif juga perlu melakukan analisa lingkungan bisnis, baik lingkungan mikro, seperti pesaing dan konsumen, maupun lingkungan makro seperti pengembangan teknologi dan kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat dilakukan dengan analisa SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Agar analisis SWOT tersebut akurat, diperlukan data yang lengkap dan akurat. Dengan manajemen yang baik, maka dealer akan mudah untuk mencapai tujuannya, meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan karyawan. Kualitas pelayanan tersebut bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.